Shalom semua anak-anak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah itu adalah Allah yang baik. Betapa baiknya Allah di kehidupan kita, bahkan kita tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Begitu banyak, begitu besar, dan begitu luar biasa. Mari kita angkat pujian, kita keluarkan suara, kita meninggikan memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam setiap proses tumbuh kembang anak didik kami, bahkan di setiap pembelajarannya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidupnya, tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa jawaban dari segala persoalan, jawaban dari segala doa kami dan anak-anak kami di rumah. Allah yang baik, berfirmanlah Engkau, berkatilah kami pada hari ini, kami siap mendengarkan. Terpujilah Allah, amin. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sujud menyembah Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Shalom anak-anak semua, kita kembali berjumpa di dalam persekutuan online Boys Brigade cabang 20. Sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih jika hari ini Engkau masih menyediakan kesempatan bagi setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat memiliki hati yang fokus, hati yang baik, dan hati yang boleh juga siap untuk tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yaitu berani untuk berubah. Diambil dari Roma 12 ayat 2. Sebelum kita sama-sama lebih jauh masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita baca dulu Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berbunyi demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman, kalau kita aktif di media sosial, tentu kita tahu ada satu challenge yang lagi booming beberapa waktu yang lalu, atau mungkin sampai hari ini pun masih booming, yaitu adalah Glow Up Challenge. Nah, Glow Up Challenge ini menampilkan kamu sebelum berubah dan sesudah berubah, entah itu kamu berubah karena make up atau berubah karena operasi atau ya yang lain-lain lah. Tapi yang paling banyak itu adalah sebelum di make up dan sesudah di make up ya. Jadi before sebelum make up seperti gambar yang tampil masih berantakan, rambutnya ke sana kemari, terus juga ya masih biasa aja gitu ya. Nah, tetapi setelah di make up dan di make over mukanya, jadi seperti gambar yang ini afternya ya, jadi cantik banget ya. Yang tadinya mukanya biasa aja terus jadi luar biasa. Ini yang dinamakan Glow Up Challenge ya. Dari yang biasa aja jadi luar biasa. Dari yang nggak cantik jadi cantik banget. Lalu ada satu lagi contoh. Nah, ini juga salah satu contoh dari Glow Up Challenge ya. Nah, cewek ini kita lihat yang before-nya ya. Before-nya ini ya dia biasa aja, nggak gimana-gimana banget gitu. Tetapi setelah di make up ya, dia jadi cantik luar biasa. Nah, teman-teman, ini adalah challenge yang menunjukkan bahwa manusia bisa berubah sedemikian rupa tampilan luarnya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hanya berubah tampilan luarnya aja. Kita juga harus berubah hatinya, sifatnya, karakternya. Nah, jadi kalau orang Kristen mau berubah, kamu yang dari biasa aja mau glowing gitu ya, it's okay, itu nggak apa-apa. Kamu dari kentang lalu kamu pengen glow up, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi kamu jangan lupa bahwa kamu tidak hanya berubah luarnya aja, dalamnya juga harus dirubah. Hatinya, pikirannya, karakternya, sifatnya. Nggak mungkin kan kamu punya rupa yang sangat sempurna, sangat cantik, sangat ganteng, tetapi karakternya, sifatnya jadi batu sandungan. Karakternya, sifatnya tidak ada yang baik. Jadi sia-sia ya. Percuma luarnya cantik banget, percuma luarnya ganteng banget, tapi kalau dalamnya itu ternyata jelek banget gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya kita harus lengkap. Di dalam dan di luar juga harus oke ya. Nah, jadi kita mau sama-sama belajar tentang satu tema yaitu berani berubah. Nah, teman-teman, sekalipun kamu merasa, aduh contoh saya kan masih kecil ya, saya kan masih remaja gitu. Menurut saya nggak penting lah berubah, saya mau menikmati hidup saya mau menikmati masa remaja saya dulu contoh. Nah, teman-teman, saya yakin dan percaya di segala usia kita perlu untuk berubah. Kamu sebagai anak remaja, kamu juga perlu untuk berubah. Kenapa? Karena kamu adalah anak remaja yang percaya kepada Kristus. Kamu harus berubah karena apa? Kristus pun mengajarkan ketika kita menjadi orang percaya, kita harus memiliki perubahan di dalam hidup kita. Jangan kamu sebelum kenal Yesus sama sesudah kenal Yesus biasa aja gitu loh, nggak ada perubahan, nggak ada before, nggak ada after. Harusnya kita tuh before ya, sebelum kenal Kristus saya biasanya cakap kotor terus. Tetapi setelah mengenal Kristus, saya bisa mengontrol mulut saya supaya saya tidak ngomong kotor lagi. Ini perubahan-perubahan yang seharusnya terjadi di dalam diri kita sebagai orang percaya dan supaya orang di sekitar kita bisa menikmati
hasil dari iman kita. Nggak mungkin kan, kayak misal kamu rajin pelayanan di gereja, tetapi di depan orang tuamu, kamu sikapnya sangat amat tidak baik. Kamu di gereja sangat amat baik, tetapi di rumah kamu menjadi pribadi yang berbeda, kamu menjadi pribadi yang kasar, kamu menjadi pribadi yang suka melawan orang tua. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai orang percaya, kita harus punya karakter yang konsisten. Kalau kita di gereja baik, di rumah pun kita harus baik, ya. Di depan orang lain baik, di rumah pun kita harus baik. Nah, perubahan karakter ini perlu supaya orang di sekitar kita juga bisa melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka hari ini kita mau belajar tentang perubahan karakter. Nah, teman-teman, kenapa kita harus berubah sesuai dengan apa yang Kristus mau? Karena pertama, dunia juga menuntut kamu untuk berubah. Berubah seperti apa yang dunia mau? Dunia mau kamu berubah seturut dengan kehendak dunia. Kalau yang kuat, yang keren itu adalah yang kasar, yang berani berantem, ya. Ini kan keserupaan dengan dunia. Bagi dunia, yang keren itu adalah cewek yang bisa punya banyak cowok. Atau sebaliknya, yang keren itu adalah cowok yang bisa punya banyak cewek dan mainin hati cewek. Nah, tetapi ini kan perubahan yang dunia inginkan untuk kamu lakukan. Nah, kamu sebagai orang percaya, kamu harus berubah, tetapi jangan seperti dunia. Kamu harus berubah sesuai dengan apa yang Kristus mau, bukan apa yang dunia mau. Kalau dunia mau kamu menikmati kemalasanmu, nggak apa-apa, ijazah nggak penting, nggak apa-apa, sekolah itu nggak penting. Ini yang dunia ajarkan. Tetapi apakah yang firman Tuhan ajarkan sesuai dengan yang dunia ajarkan? Tentu tidak. Nah, teman-teman yang terkasih, maka dari itu ketika kita mau berubah, kita harus lihat kita mau berubah seperti apa. Apakah kita mau berubah seperti yang dunia mau, atau kita mau berubah seperti yang Kristus mau? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tentu kita harus berubah sesuai dengan apa yang Kristus mau, bukan apa yang dunia ini mau. Nah, ketika kita mau berubah seperti apa yang Kristus mau, kita harus melihat dan kita harus tahu satu hal. Di dalam perubahan, tentu ada bagian Allah dan ada bagian saya. Apa ini maksudnya contoh, Tea? Nah, jadi gini, ketika kamu mau berubah, memang Allah berkuasa mengubahkan hati setiap orang. Kita percaya itu. Tetapi tidak bisa juga kamu bilang kayak gini, contoh saya bolehlah ikut Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, tetapi saya soal berubah, soal perubahan sifat, perubahan karakter, itu nanti dululah contoh. Itu biar Tuhan aja yang mengubah saya. Ya kalau Tuhan mau ubah loh, nggak apa-apa. Tapi ya saya sih nggak mau berusaha. Nah, kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa demikian. Ketika kita tahu kita harus berubah seperti Kristus, serupa dengan Kristus, maka kita harus tahu ada bagian yang Allah kerjakan untuk kita. Tetapi juga ada bagian yang harus kamu dan saya kerjakan dengan cara mendisiplin dirimu. Maka hari ini kita akan belajar fokus ke bagian saya. Bagian saya di dalam saya berubah menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan perubahan itu bukanlah kamu supaya lebih keren, bukanlah supaya kamu lebih tenar, bukan. Tetapi tujuan perubahan itu adalah satu, kamu supaya menjadi serupa dengan Kristus. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Ketika kita berada dalam keserupaan dengan Kristus, kita akan lebih tahu mana yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan dan mana yang tidak Kristus kehendaki untuk kita lakukan. Jadi tujuan perubahan yang pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Lalu tujuan perubahan yang kedua adalah untuk menggenapi panggilan kamu dan saya sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Di dalam Matius 5 ayat 16 dituliskan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Teman-teman bayangkan,
Kalau misalnya kamu adalah orang Kristen, kamu rajin ke gereja, tetapi ketika kamu berada di rumah, mamamu baru minta kamu bantu sedikit aja. Tolonglah cuci piring. Kamu udah langsung marah-marah, kamu langsung banting-banting pintu, kamu langsung marah-marah bilang mama dasar mama males, kamu mulutnya langsung kurang ajar. Kira-kira, apakah mamahmu melihat kamu sebagai terang di rumah? Apakah mamamu melihat karaktermu ini adalah karakter yang serupa dengan Kristus? Kristus tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan orang tua, bukan? Kristus mengajarkan kita untuk hormatilah orang tuamu. Nah, ketika kamu melawan orang tuamu di rumah, kamu sedang tidak menjadi serupa dengan Kristus dan kamu sedang tidak menjadi terang yang bercahaya di dalam rumahmu. Tentu di antara kita punya kerinduan, aduh saya pengen mama papa saya juga jadi orang Kristen. Tetapi apakah sikapmu sudah menunjukkan bahwa di dalam dirimu itu ada nilai baik yang bisa orang tuamu lihat dari dalam dirimu? Kalau kamu pengen orang tuamu jadi Kristen, tetapi kamu yang rajin gereja aja ngomong kotor terus di depan orang tuamu, apakah orang tuamu mau? Tentu saja orang tuamu akan berpikir, jadi Kristen gak jadi Kristen juga sama aja. Nah, makanya mulai sekarang tunjukkan perubahan itu di dalam dirimu. Nah, jadi kita harus menjadi serupa dengan Kristus dan kita harus menjadi terang yang bercahaya dimanapun kita berada. Ini adalah dua tujuan dari perubahan sifat dan karakter yang kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana caranya saya untuk bisa mengubah karakter saya, mengubah sifat saya? Yang pertama, yang harus kamu lakukan adalah identifikasi. Identifikasi ini apa? Identifikasi ini maksudnya adalah analisa. Coba kamu cross check ya. Coba kamu lihat dirimu ya, apa karakter yang ada di dalam dirimu yang sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karakter itu dibagi dua. Ada yang I know. I know ini maksudnya adalah sifat karakter yang baik atau yang buruk yang saya tahu ada di dalam diri saya. Nah, yang saya tahu ada di dalam diri saya ini contohnya misalnya adalah iri hati. Nah, anak-anak, tentu kita semua di dalam dunia ini bisa menjadi orang-orang yang mudah sekali iri hati. Dan ini adalah satu karakter atau sifat yang buruk. Nah, ketika kita tahu kita punya iri hati di dalam diri kita, apakah kita kasih tahu ke orang-orang di sekitar kita? Contohnya misalnya, saya iri sama bajunya si A. Karena bajunya si A ini bagus sekali. Bajunya si A ini sangat cantik dan sangat mewah. Wah, saya iri sekali di dalam hati saya. Saya kepengen memiliki baju itu. Saya pengen juga punya baju yang seperti itu. Lalu ketika saya iri dengan si A, apakah saya akan mengatakan ke orang-orang di sekitar saya begini, aku iri banget loh sama bajunya si A, aku pengen loh. Saya rasa enggak. Karena iri ketika diungkapkan ke orang-orang di sekitar kita, kita akan merasa malu. Kita akan merasa, oh iya ya berarti saya kalah dari dia kalau saya merasa iri sama dia. Nah, jadi anak-anak, iri itu adalah dosa yang kita sembunyikan di dalam diri kita. Kita nggak mau orang lain tahu, hanya kita aja yang tahu kalau kita sedang merasa iri terhadap seseorang atau terhadap sesuatu gitu ya. Nah, jadi ini salah satu sifat dan karakter yang kita bisa tahu ada di dalam diri kita. Dan ini yang harus kita kenali, ini yang harus kita identifikasi. Nah, kira-kira ketika saya sudah tahu di dalam diri saya ada karakter atau ada sifat iri hati, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah kamu tulis terlebih dahulu. Oh, sifat dan karakter yang ada di dalam diri saya salah satunya adalah iri hati. Nah, setelah kamu tahu, coba kamu lihat apakah iri hati ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Tentu saja tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kamu sudah tahu ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, nanti kita akan belajar di step yang kedua untuk pelan-pelan melakukan perubahan. Nah, tadi kita udah bahas karakter yang I know. Sekarang kita akan lihat karakter yang they know.
Nah, they know ini artinya orang lain yang tahu. Kita seringkali nggak sadar gitu ya. Contoh misalnya, karakter apa yang orang lain tahu tapi saya nggak tahu gitu. Contohnya misalnya sombong atau tinggi hati. Nah, teman-teman tentu pernah bertemu dengan orang yang sombong. Kalau dari cara dia bicara, cara dia bersikap, cara dia memperlakukan orang lain, kita terkadang suka sadar, ih ini orang sombong banget sih jadi manusia gitu ya. Kita kadang suka ngeh gitu ya. Nah, kita tahu dia sombong, tetapi dia sendiri belum tentu tahu kalau dirinya itu sombong. Coba kalau misalnya kamu ya punya teman yang suka pamer, lalu kamu bilang ke dia, kenapa sih kayaknya aku ngerasa kamu tuh sombong banget deh jadi orang. Kira-kira temanmu yang suka pamer ini bakal bilang apa? Pasti dia bakal bilang, enggak ah, mana ada aku sombong, perasaan kamu aja itu. Enggak, aku enggak sombong kok orangnya. Nah, ini adalah tipe karakter yang orang lain tuh tahu, tetapi saya enggak tahu. Disinilah makanya ketika kita melakukan identifikasi, kita melakukan analisa terhadap diri kita butuh orang lain. Kita butuh teman dekat kita yang bisa kita percaya untuk membantu kita menganalisa karakter kita yang baik dan yang buruk. Makanya di dalam identifikasi ini kita butuh yang namanya sahabat ya, sahabat ya saya bilang. Bukan teman yang datang ketika pas ada maunya doang, bukan. Tetapi sahabat, kita butuh seorang sahabat yang bisa kita percaya untuk menolong kita mengidentifikasi apa sifat dan karakter saya yang saya nggak tahu, tapi kamu tuh tahu itu ada di dalam diri saya. Nah, kita butuh pertolongan orang lain. Jadi goals terbesar dari pertemanan itu bukan kamu bikin TikTok bareng, bukan kamu upload foto bareng, bukan kamu jalan-jalan bareng. Itu bukan goals terbesar dari sebuah pertemanan. Tetapi goals terbesar dari sebuah pertemanan adalah kamu dan dia, kamu dan sahabatmu bisa bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah goals yang paling utama di dalam pertemanan. Pertemanan bukan cuma sekedar hai gitu ya, kemana-mana bersama, kemana-mana ada dia, ada kamu, ada dia, ada kamu. Pertemanan bukan hanya bicara soal hal yang sempit seperti itu. Pertemanan itu bicara soal bagaimana kamu dan sahabatmu itu bisa bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Kristus. Nah, jadi mulai sekarang coba kamu pikir-pikir, sahabatmu ini mau nggak ya kalau saya ajak untuk growing up together gitu ya. Growing ya, bukan glowing ya. Growing up together juga boleh gitu. Tapi kalau growing up together itu lebih bagus lagi, bertumbuh bersama. Kamu bisa nggak punya teman untuk bertumbuh bersama ya. Jadi itu dia yang pertama kamu harus lakukan adalah identifikasi. Ketika kamu sudah mengidentifikasi dan orang yang kamu percaya juga sudah menolong kamu untuk melakukan identifikasi, nah kamu sekarang cross check dengan kebenaran firman Tuhan. Mana karakter yang bisa saya pertahankan, mana karakter yang harus pelan-pelan saya ubah. Nah, udah dapet nih, pilih salah satu. Mana yang paling dulu mau kamu ubah. Nah, setelah kamu sudah mendapatkan, kamu harus mulai untuk mengatur strategi, ya, mengatur strategi. Nah, mengatur strategi ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara yang radikal. Cara yang radikal ini apa? Cara yang langsung, ya, langsung ini memaksa, menuntut, bahkan sampai menyiksa diri untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, ini cara yang langsung ya, cara yang tegas. Misalnya, saya punya sifat buruk itu adalah misalnya suka ngomong kotor, suka cakap kotor. Nah, hari ini kalau saya cakap kotor maka saya tidak makan. Nah, ini langsung cara yang radikal ya, cara yang keras untuk menghukum diri sendiri, cara yang keras untuk mendisiplinkan diri sendiri ya. Jadi ini cara yang boleh juga dilakukan, tetapi ingat ukur kemampuan dirimu untuk melakukan cara yang radikal ya. Saya lebih menyarankan cara yang kedua yaitu cara yang perlahan, sedikit demi sedikit tapi konsisten ya. Sedikit demi sedikit, jangan tidak ada perubahannya sama sekali, tetapi ada perubahannya walaupun sedikit.
Nah, cara yang perlahan ini sedikit demi sedikit tapi konsisten untuk melakukan perubahan. Jadi jangan kamu udah caranya sedikit-sedikit tapi nggak konsisten ya. Misalnya kamu punya kebiasaan suka nyontek, perlahan-lahan kurangin. Mulai UH, saya nggak mau nyontek lagi. Mulai UTS, saya nggak mau nyontek lagi. Ya, kamu berusaha untuk belajar semaksimal mungkin dan terima gitu loh hasil belajarmu. Jangan kamu udah berusaha belajar dengan cara yang sangat minim tapi kamu pengen nilai 100, ya tidak mungkin. Nah, tetapi pelan-pelan berubah gitu. Kamu tahu kamu hobinya nyontek. Nah, caranya apa biar saya tuh nggak nyontek adalah saya belajar sungguh-sungguh. Perlahan-lahan cicil belajarnya. Jangan materi 1 semester, lalu kamu belajarnya 1 malam. Itu nggak akan pernah masuk ke otak, dan di ujian pun pasti kamu hanya bisa jawab beberapa aja. Nah, jadi cara yang perlahan ini kamu boleh lakukan pelan-pelan. Tapi ada hasilnya gitu ya. Ada hasilnya, jangan pelan-pelan terus nggak ada hasilnya. Pelan-pelan harus ada hasilnya. Misalnya, hari ini ya, saya mau mulai belajar. Ya, saya mau memulai kebiasaan baru. Saya yang tadinya malas, saya sekarang mau pelan-pelan mulai belajar. Wah, kamu langsung ambil buku mate, buku IPA, buku IMET, buku Mandarin, lalu semua buku kamu langsung pelajari ya. Hari itu juga kamu akan mabok kalau kayak gitu ya. Kamu akan kewalahan sendiri. Nah, kalau kamu males, terus kamu mau punya prinsip, aduh saya pengen berubah menjadi orang yang rajin belajar, biasakan dulu. Misalnya, hari ini saya mau belajar selama 30 menit. Nah, nanti minggu depan saya mau belajar selama 1 jam. Nanti minggu depan dinaikin lagi waktunya. Jadi perlahan-lahan ya, pelan-pelan. Sampai kamu kebiasaan dulu belajar, terus nanti baru kamu naikin lagi waktunya. Nah, sama juga misalnya kamu yang males baca Alkitab. Nah, kamu yang males baca Alkitab, coba pelan-pelan dibaca Alkitabnya. Hari ini saya baca Alkitab 10 menit. Oke, nah minggu depan saya naikin lagi waktunya. Dari 10 menit jadi 20 menit. Nah nanti dari 20 menit saya naikin lagi waktunya. Dari 20 menit jadi 30 menit. Ini cara yang perlahan-lahan tetapi efektif. Karena kita akan mengulang itu terus secara konsisten. Ya, jangan misalnya saya mau rajin belajar. Oke, hari ini saya belajar. Besok enggak, besok enggak, besok enggak, lalu besoknya baru belajar lagi. Jangan bolong-bolong seperti itu namanya tidak konsisten. Tetapi cara yang perlahan ini harus dilakukan dengan konsisten supaya bisa ada hasilnya, ya. Nah, jadi ketika kamu mengatur strategi ini, kamu pikirkan strategi apa yang baik untuk dirimu. Misalnya kamu mau mengubah kebiasaanmu untuk ngomong kotor, ya. Bisa kamu pakai cara yang perlahan-lahan gitu ya. Setiap kamu misalnya ngomong kotor, kamu harus makan sayur yang kamu nggak suka. Nah, itu juga bisa dipakai, tapi itu harus konsisten ya. Jadi jangan, oh saya ngomong kotor, lalu kamu memaklumi, ya udahlah nggak apa-apa, saya kan sayang sama diri saya, nggak apa-apa sedikit-sedikit cakap kotor nggak apa-apa. Jangan dimaklumi gitu ya. Kalau mau mulai berubah, kita harus tegas dan konsisten sama diri kita sendiri. Nah, jadi teman-teman ketika kita sudah mengatur strategi, strateginya itu jangan cuma di sini aja, tapi juga harus dilakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, akal budi yang diperbaharui Allah memampukan manusia untuk mengerjakan bagiannya menjadi serupa dengan Kristus. Kamu dan saya diberikan akal budi oleh Allah supaya kita setiap hari bisa belajar, setiap hari bisa memakai kebijaksanaan dan hikmat kita untuk menjadikan diri kita semakin hari serupa dengan Kristus. Maka pakailah akal budimu untuk mengubah dirimu menjadi serupa dengan Kristus. Berusahalah untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan berusahalah untuk mendisiplinkan dirimu dalam rencana-rencana perubahan hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk boleh berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.